Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kanca Purbasara dimanapun Anda. Ya, senang sekali kesempatan kali ini kita kembali jumpa di acara Talkshow Kesehatan untuk edisi Rabu 9 Oktober 2024. Dan untuk kesempatan kali ini narasumber kami dari RSUD KH Mustafa, dan telah hadir narasumber kita Dr. Teguh Budiman, spesialis mata. Dan pada kesempatan kali ini akan mengangkat tema atau judul menjaga kesehatan mata anak sejak dini. Baik, langsung saja saya temui Dr. Teguh. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Mas Pri. Iya, terima kasih kehadirannya di studio dan juga rekan-rekan dari RSUD KH Mustafa Ya, yang selalu mengedukasi pendengar kami mengenai kesehatan. ya betul. Dan kali ini perasaan baru kali ini ya mengenai mata ya. Ya, betul. Ya? Saya baru kali ini. Iya, betul. Dan iya, menjaga kesehatan mata anak sejak dini. Ya. Langsung saja, Dok ya. Mengenai mata, mengapa kesehatan mata anak itu sangat penting, Dok? Terima kasih, Mas Pri. Iya. Ya, mungkin kita juga tahu bahwa anak itu adalah manusia yang kecil. Jadi iya. Kenapa kita harus menjaga kesehatan mata anak? Di samping mata adalah jendela dunia bagi kita. Dengan mata kita bisa melihat segala hal yang ada di dunia ini. Dan anak dengan mata yang sehat akan bisa beraktivitas, belajar, sekolah, bermain dengan tidak ada gangguan. Tapi dengan matanya yang terganggu, mungkin itu akan jadi kendala bagi dia. Tadi juga saya bilang bahwa anak ini masa depannya masih panjang. Jadi kalau betul. matanya terganggu, mungkin nanti ke depannya aktivitas-aktivitas dan segala sesuatunya mungkin akan terganggu juga. Mungkin itu kenapa kesehatan mata anak tuh penting untuk kita perhatikan. Oke, Dok, kalau sejak dini berarti kita harus mengetahui tanda atau gejala-gejala bahwa mata anak kita itu tidak sehat, artinya ada kelainan. Bagaimana mengamati atau juga mengetahui hal itu, Dok? Mungkin secara tidak langsung kalau kanca Purbasara melihat yang sudah memiliki anak kecil mungkin ya Pak Mas Pri, kita bisa melihat kalau misalnya ada sesuatu yang tidak wajar dengan anak kita, terutama dengan pandangannya. Pertama mungkin dia selalu ingin melihat benda itu dari jarak dekat. Misalnya menonton TV, nonton TV itu pengennya dari dekat. Betul, pengen paling depan. Terus ibunya bilang, "Dok, ini mah kalau nonton TV pengennya di depan aja, bukan pengennya di depan aja." Emang mungkin kalau dari jauh dia tidak terlihat. Kemudian kalau misalnya kalau udah bersekolah, dia selalu melihat ke papan tulis itu harus mendekat. Jadi pengen duduknya di depan. Jadi itu juga mungkin salah satu tandanya. Atau juga sering mengeluh pusing. Terutama kalau misalnya membaca atau sedang belajar gitu. Nah, efek dari itu mungkin jadinya anak tersebut bisa sulit untuk mengikuti pelajaran di sekolah. Atau mungkin juga prestasinya jadi tidak begitu bagus karena proses belajarnya mungkin agak terganggu dan mungkin itu tidak disadari oleh anak dan orang tuanya. Terus juga mungkin kalau misalnya kita perhatikan anak kita nih matanya tidak sejajar. Artinya mungkin ya tidak melihat fokus ke satu titik, itu namanya yang juling. Jadi juling, itu juga harus kita perhatikan. Kemudian ada matanya yang kalau kita lihat dari dekat sedikit bergoyang-goyang, tidak konstan, diem gitu, tidak fokus. Ada bergoyang-goyang. Nah, itu mungkin juga itu salah satu tanda bisa dijadikan patokan itu mungkin ada kelainan pada anaknya. Atau enggak, kalau misalnya kadang-kadang anak kan sulit untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, kita sebagai orang tua harusnya memperhatikan apakah mata anak tuh sering digosok-gosok nggak sih, dikucek-kucek lah kalau orang Sunda bilang mah ya, atau sering berkedip. Untuk berkedip itu biasanya karena dia ingin melihat lebih jelas atau ada perasaan tidak nyaman di mata. Kemudian tapi, juga gimana? Gini, Dok, biasanya kalau ya kita ini orang awam
terlalu sering kicap itu si cacingan gitu. Ada hubungannya nggak itu? Mungkin ada sih, cuman tidak secara langsung ya. Kalau misalnya untuk ke matanya sih, biasanya kalau hanya murni kelainan dari mata, biasanya dia merasa tidak nyaman dengan matanya. Mungkin karena dia melihat yang tidak jelas, atau merasa kering mungkin matanya, atau merasa ada gatal biasanya. Itu efek pertamanya mungkin dia ngedip-ngedip sebelum dikucek-kucek, kemudian dikedip-kedip. Atau mungkin anak yang sudah bisa bicara atau sudah mengerti, mungkin dia akan mengeluh buram bahwa pandangannya tidak jelas untuk melihat jauh. Atau juga mungkin tidak bergejala sama sekali, tahu-tahu pada saat periksa ke dokter ada sesuatu yang ada suatu kelainan. Mungkin itu Mas Pri bisa kita perhatikan tanda-tanda kita harus waspada gitu kalau ada hal-hal seperti itu pada anak kita. Oh iya, baik Dok. Sebelum saya menanyakan apa penyebab dari semua tadi yang disampaikan oleh dokter, terlebih dahulu sebuah lagu kita nikmati dulu ya Dok ya. Dan kita mengundang juga pada Kanca Purbasora yang ingin bertanya, bisa bergunakan WhatsApp di 0853 244 00070. Sekali lagi 0853 244 00070 ya. Dan nanti kita kembali lagi bersama Dr. Teguh Budiman, spesialis mata. Bersama 105,7 Pas FM Radio Purbasora yang dipancar siarkan dari Komplek Perkantoran Pemda Bojongkoneng Gebu Singaparna. Dan pada kesempatan kali ini Anda dapat menyimak acara talkshow kesehatan bersama narasumber dari RSUD KHZ Mustafa yang dahulu RSUD SMC ya, dan masih melekat ya Dok ya SMC-nya, tapi nanti bersama dengan waktu mungkin akan ini ya, RSUD KHZ Mustafa bersama Dr. Teguh Budiman, spesialis mata. Dan tadi maaf saya tidak memperkenalkan terlebih dahulu ya, tak kenal maka tak sayang Dok ya, agar lebih akrab dengan pendengar kami, dengan Kanca Purbasora. Mungkin dokter bisa bercerita, terutama biasanya asal usulnya dari mana gitu ya, terus berapa lama di RSUD-nya gitu, dan ya terus mungkin punya kegiatan lain di bidang kesehatan juga, gimana Dok? Terima kasih. Saya Teguh Budiman, spesialis mata. Saya berdinas di Rumah Sakit KHZ Mustafa dari mulai sejak tahun 2014 akhir, Mas Pri. Saya asal dari Bandung, dari Cimahi, lulus spesialis mata, langsung kerja di Rumah Sakit KHZ Mustafa karena emang status saya sebagai PNS di Kabupaten Tasikmalaya. Oke. Mungkin boleh tahu dokter mengambil spesialis mata, mungkin ada motivasi lain? Oh ya betul. Pertama mungkin satu, karena saya status PNS, jadi itu dibutuhkan juga oleh kabupaten. Dan saya mungkin lebih tertarik ke spesialis mata karena itu tadi saya pertama di awal ceritakan bahwa mata adalah jendela dunia. Karena kita tidak, kalau mata kita terganggu, jendela kita untuk melihat dunia akan terganggu. Jadi itu yang saya jadi motivasi saya Pak Spri. Iya, baik. Kita lanjut kembali menjaga kesehatan mata anak sejak dini. Nah, Dok, tadi belum sempat saya sampaikan pertanyaan mengenai penyebab. Nah, kalau tadi sampaikan ya beberapa jenis atau juga gejala dari penyakit atau kelainan mata pada anak. Nah, sekarang apa Dok penyebab dari kelainan mata anak tersebut? Penyebab kelainan mata anak biasanya pertama mungkin bisa dari bawaan lahir atau kita biasa menyebutnya kongenital. Jadi dari sejak lahir emang sudah terjadi kelainan mata tersebut. Yang paling banyak menyerang itu adalah katarak. Jadi katarak pada bayi baru lahir pun sudah ada. Itu yang disebabkan oleh bawaan lahir. Kemudian infeksi dan alergi. Kalau infeksi banyak ya Mas Pri ya. Matanya merah, matanya belekan atau berair terus. Kemudian ada alergi. Alergi yang banyak pada anak-anak biasanya disebabkan oleh alergi dari
sinar matahari, paparan sinar matahari, kemudian ada debu, hembusan angin atau apa zat-zat yang berterbangan di sekitar kita. Biasanya serbuk-serbuk sari bunga tuh ada yang alergi terhadap itu. Selain alergi bisa penyebabnya karena trauma. Kalau trauma itu jelas ada benturan atau ada kecelakaan. Anak-anak sering tuh biasanya pada saat musim, kalau bulan puasa mungkin sering kena percikan petasan. Nah, biasanya itu kemudian kecelakaan pada saat main, kecepet karet atau sebagainya, terus banyak juga. Kemudian ada juga yang diakibatkan oleh kebiasaan yang kurang baik dari anak tersebut. Contohnya seperti apa, Dok? Pertama mungkin ya sekarang udah zaman sekarang pasti anak-anak usia dini udah pegang gadget semua, udah pegang HP, Mas. Suka anteng kalau ya betul, kalau enggak justru nangis. Iya. Justru itu terpapar layar monitor berlebihan itu tidak baik untuk kesehatan matanya, atau dia melihat dengan dekat. Kan biasanya kalau untuk apa? Main HP atau gadget tuh kita anak tuh biasanya melihatnya dari jarak dekat. Itu melihat dari jarak dekat dengan terlalu lama itu tidak baik untuk kesehatan matanya. Kemudian, nah ini banyak juga nih di kita nih, apalagi di Tasik kan banyak pesantren ya, banyak kobong, mondok di pesantren. Biasanya pencahayaan di kobong-kobong itu kurang bagus, jadi pada saat belajar penerangannya kurang bagus. Nah itu juga bisa menyebabkan terjadinya kelainan pada matanya. Sampai nyureng gitu ya. Betul. Jadi pencahayaannya kurang bagus, kita dipaksa baca atau melihat, ya mau belajar atau melihat HP juga. Nah itu akan menyebabkan seperti itu, kelainan pada matanya. Nah sekarang, tadi masih efek dari gadget ini, anak-anak jadi kurang beraktivitas di luar. Kalau dulu zaman kita dulu main, belum musim gadget seperti ini, kalau nggak sekolah ya main di luar. Betul. Main apapun lah. Kalau sekarang main HP. Cuma di rumah juga masalah. Jadi nah itu karena kurang aktivitas di luar, jadi kita terbiasa untuk melihat dari dekat terus. Nah itu kurang bagus. Kemudian mungkin satu terakhir mungkin adanya kurang asupan gizi. Itu juga kurang asupan gizi bisa menyebabkan kelainan pada matanya. Oke, Dok. Kalau seorang bayi itu misalnya pada usia berapa hari, berapa minggu atau berapa bulan bisa melihat dengan jelas? Memang ada perkembangan dari mata anak ya. Kalau baru lahir bayi biasanya masih belum bisa melihat, masih belum bisa fokus. Biasanya dia sudah mulai bisa fokus atau bisa diajak komunikasi atau berkontak dengan ibunya biasanya pada mulai usia antara 2 dan 3 sampai 3 bulan. Jadi mungkin untuk ibu-ibu jangan heran kalau misalnya pada baru lahir anaknya masih belum kontak, tidak masalah, kita tunggu sampai 2 sampai 3 bulan. Nah, itu mulai saat itu kita harus sudah membiasakan untuk kontak dengan bayi tersebut untuk merangsang perkembangan fungsi penglihatannya, karena mata bayi itu pada saat lahir belum berfungsi secara sempurna. Masih harus kita latih dengan memberikan rangsangan-rangsangan visual, baik itu melalui pencahayaan yang bagus, memberikan mainan yang berwarna-warni. Makanya untuk mainan anak-anak kan biasanya colorful gitu, warna-warni yang cerah, menarik betul, ada merah, hijau, biru dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk melatih penglihatannya supaya terangsang dengan penglihatan warna. Jadi itu mungkin Mas Pri. Terus kapan itu waktu yang tepat untuk memeriksakan mata anak-anak kita ke dokter misalnya? Pada usia berapa itu, Dok? Pertama mungkin segera setelah, kalau tadi kita bicara kelainan mata mungkin kalau kita melihat ada kelainan yang kurang pas di mata anak kita, harusnya segera kita periksakan ke dokter mata, atau mungkin bisa ke puskesmas dulu. Kalau misalnya dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit baru ke rumah sakit. Yang kedua adalah 1 bulan pertama kehidupan, kalau anak itu lahirnya prematur. Kalau
pada bayi-bayi yang lahir prematur ada keadaan yang disebut retinopathy of prematurity. Jadi si retinanya tuh tidak matur karena emang lahirnya prematur makanya retinanya pun belum matur juga. Nah, jadi pada usia 1 bulan pada anak-anak yang prematur harus kita lakukan pemeriksaan apakah ada kelainan itu atau tidak. Mudah-mudahan sih tidak. Jadi makanya pada bayi yang prematur 1 bulan bagusnya kita lakukan screening untuk pemeriksaan imaturitas pada retinanya. Kemudian kalau misalnya anak kita normal-normal aja nih, nggak ada, kita tidak melihat adanya suatu kelainan. Pertama ada pada usia 3 bulan. Tadi itu kan pada usia 2-3 bulan kan udah mulai kontak nih. Jadi kalau pada usia 3 bulan belum kontak aja, belum bisa menatap ibunya, ya mungkin kita harus curiga bahwa ada sesuatu dengan penglihatan anak kita gitu. Jadi pada usia 3 bulan kita periksakan anak-anak kita. Kemudian kalau itu tidak ada masalah berarti oke lah. Nah, setelah itu bagusnya usia 3 tahun kita periksa lagi. 3 tahun. 3 tahun kita periksa lagi itu untuk pemeriksaan secara umum lah ya. Dan setelah itu adalah minimal sebelum sekolah. Sebelum sekolah. Kita periksa lagi. Dan setelah sekolah, kalau udah sekolah biasanya sih bagusnya tiap tahun kita periksa secara rutin. Kenapa kita pada saat sebelum sekolah kita periksa, yaitu tadi kan kadang-kadang anak mungkin ada kelainan refraksi, jadi dia tidak bisa melihat jelas pada pandangan jauhnya. Jadi pada saat sebelum sekolah kita periksa adakah kelainan itu. Oke, Dok. Kemudian usia berapa tahun si anak itu boleh memakai kacamata atau batu karena terdeteksi adanya kelainan tadi? Usia berapa, Dok? Sebenarnya kalau kita sudah tahu itu sejak awal, sejak awal pun kita harus pakai kacamata. Karena ada yang namanya kelainan yang disebut dengan mata malas. Itu mata malas itu adalah mata yang sebenarnya matanya sehat, tidak ada masalah. Cuman karena ada kelainan refraksi atau karena dia kurang terangsang oleh visual atau rangsangannya tidak bagus karena buram. Nah, jadi dia perkembangannya tidak bagus. Jadi dia terbiasa melihat dengan buram. Jadi pada saat nanti dia memakai kacamata, sudah dikoreksi diberikan kacamata yang pas, tetap dia tidak bisa melihat dengan bagus karena si matanya terbiasa untuk melihat dengan buram. Jadi tidak ada batasan umur anak. Umur berapa sih pakai kacamata? Kalau kelihatan dari sudah terlihat dia harus pakai kacamata, ya pakai kacamata aja. Oke. Baik, Dok, kita selingi dulu pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dari Pak Ali Supyan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang, Mas, sama Bapak narasumber. Pertanyaannya, untuk menjaga kesehatan mata anak, berapa lama maksimal anak dikasih main HP? Terima kasih. Dalam 24 jam itu. Nah, ini dari Pak Ali Supyan di Sukarame. Iya, Sukarame. Silakan, Dok. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Ali Sofyan dari Sukarame. Berapa lama sih sebenarnya anak diharuskan bukan diharuskan ya, boleh lah melihat HP atau gadget. Sebenarnya tidak ada patokan yang pasti untuk itu, tapi ada yang namanya peraturan 20-20 atau artinya? Rule of 20. Maksudnya begini, kalau kita melihat gadget ataupun kita bekerja misalnya di depan komputer, maksimal kita sekali bekerja itu 20 menit. Nah, setelah itu setelah 20 menit baiknya kita istirahat dulu. Istirahat dalam arti kita melihat ke arah yang jauh. Jangan terus menatap HP terus-terusan lewat 20 menit, sejam, 2 jam. Nah, itu tidak baik. Setelah kita istirahatnya 20 detik. Makanya tadi ada rule of 20, 20 menit kita melihat dekat. Kemudian setelah itu 20 menit 20 detik kita istirahat dengan cara melihat jauh. Nah, melihat jauhnya berapa? Melihat jauhnya 20 feet. Atau 6 meter lah, minimal 6 meter. Jadi kalau kita di ruangan ya lihat, buka jendela lihat keluar, lihat yang hijau-hijau. Kalau udah itu 20 detik kita bisa lanjutkan lagi. Atau enggak, kalau misalnya kita ada patokan mungkin dalam 24 jam
kalau diakumulasikan ya Pak ya, mungkin 1 sampai 2 jam itu masih dalam batas itu untuk melihat HP ya Pak ya. Kalau diakumulasikan, tapi kan kita tidak terus-terusan. Kalau misalnya kita bekerja nih, atau mungkin anak kita juga lagi ya seneng nonton apalah, itu harus kita perhatikan setelah 20 menit, kita perhatikan dulu, suruh istirahat dulu, lihat yang jauh-jauh, setelah itu baru kita lanjutkan lagi. Mungkin itu Mas Pri. Ya begitu Pak Ali Sopian di Sukarame, Singaparna. Sukarame ya? Sukarame. Kemudian yang berikutnya ini dari sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Abdullah dari Singaparna. Izin bertanya, apakah darah tinggi dapat mempengaruhi terhadap kesehatan mata baik pada ibu hamil dan atau pada anak yang akan dilahirkan? Karena setelah istri saya hamil mengalami darah tinggi, Terima kasih atas jawabannya. Begitu Dok. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Darah tinggi bisa mengakibatkan kelainan pada mata. Ini namanya hipertensive of retinopathy. Jadi pembuluh-pembuluh darah di retina pada orang darah tinggi itu akan sedikit melebar karena tekanan darahnya itu, sehingga kalau darahnya tinggi sekali, biasanya pada orang hamil yang ada namanya kejadian preeklamsi, yaitu hipertensi pada kehamilan, biasanya akan ada beberapa yang mengalami seperti itu karena tekanan darahnya tinggi sekali. Tapi biasanya itu transien, maksudnya transien itu setelah darah tingginya bisa diatasi, biasanya kelainannya akan kembali normal. Beda lagi dengan darah tinggi yang kronis, bukan pada kehamilan ya Pak ya. Darah tinggi yang kronis yang terus-terusan darah tinggi, biasanya itu juga bisa menyebabkan tadi melebar pembuluh darahnya di retinanya, kadang-kadang sampai pecah, sampai terjadi perdarahan. Jadi itu sebenarnya darah tinggi bisa menyebabkan perdarahan di retina. Kalau perdarahannya di otak kan jadinya stroke. Kalau di retina ya bisa juga pecah pembuluh darahnya gitu. Jadi dan melebar dulu, biasanya melebar dulu pembuluh darahnya sebelum melebar, akhirnya bisa pecah. Nah, mungkin itu Mas Pri untuk kelainan hipertensi pada mata. Begitu ya untuk Pak Abdullah dari Singaparna dengan jawaban dari narasumber kami, Dr. Teguh Budiman, spesialis mata. Maaf Dok, kalau panggilannya Dokter Teguh atau Dokter Budiman biasanya? Dokter Teguh. Dokter Teguh ya. Iya. Oke. Baik Kanca, kita rehat kembali. Sebuah lagu sudah saya persiapkan dan setelah ini nanti Anda dapat mengikuti kembali bahasan mengenai menjaga kesehatan mata anak sejak dini. Dan sekaligus pertanyaan dari saya sebelum dijawab Dok, apa ini tips atau kiat-kiat dalam menjaga kesehatan mata anak nanti? Dan sebelumnya kita simak lagu berikut ini. Siap. Baik Kaca, kita lanjut kembali ke persamaan kita di Talkshow Kesehatan bersama narasumber dari RSUD KHZ Mustofa yang dahulu SMC bersama Dr. Teguh Budiman, spesialis mata. Dan tema yang diangkat kali ini adalah menjaga kesehatan mata anak sejak dini. Ya baik Dok, pertanyaan saya yang terakhir mungkin ini, kiat-kiat atau tips apa saja yang bisa kita lakukan, baik golongan apapun, misalnya yang kaya, yang sedang, yang miskin misalnya, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan anak sejak dini ini Dok? Nah, terima kasih Mas Pri. Iya. Pertama mungkin tadi sudah sedikit saya singgung ya Mas Pri, karena kita sekarang di era gadget ini, di era digital ini, kita tidak lepas lah dari itu. Yang pertama tadi kalau kita harus melakukan kegiatan di depan gadget, di depan komputer, depan laptop, itu batasi pemakaiannya. Tadi terapkan aturan 20 menit, istirahat selama 20 detik untuk melihat jauh selama sejauh 20 feet. Kemudian tadi pastikan pencahayaan yang cukup saat membaca. Jadi karena kalau dengan pencahayaan yang cukup, mata kita akan rileks, tidak capek. Kalau kita
pencahayaannya kurang, maka mata kita secara otomatis akan setting yang dia lebih bekerjanya lebih ekstra karena si pupilnya itu tidak terlalu bisa fokus dengan pada kondisi gelap. Jadi ya cukup yang terang penerangannya sehingga kita bisa rileks untuk membaca atau untuk bekerja. Kemudian kalau emang pada saat pemeriksaan anak tersebut diharuskan untuk memakai kacamata, ya pakailah kacamata. Karena tadi ada keadaan yang namanya mata malas. Jadi kalau anak misalnya, terutama anak kecil karena dia masih masa pertumbuhan si matanya itu perkembangan, kalau dari awal dia ada kelainan refraksi tapi tidak diberikan kacamata, maka dia akan terbiasa dengan melihat yang buram. Mungkin anaknya tidak merasa, mungkin anak dalam pikiran anak bahwa dunia ini buram seperti itu. Tapi pada saat dia dibutuhkan untuk melihat lebih jelas dengan kacamata, itu tidak bisa lagi karena sudah terbiasa dengan melihat buram. Jadi di otaknya atau di pusat penglihatannya dia sudah tersetting seperti itu, sudah tidak terlatih lagi. Jadi kalau emang harus pakai kacamata, pakailah kacamata, jangan ditunda-tunda lagi. Kemudian tadi anak sebaiknya banyak beraktivitas di luar, tidak hanya di dalam, tidak hanya main game di depan komputer. Kemudian tadi lakukanlah pemeriksaan mata secara rutin. Yang tadi saya sebutkan bahwa minimal kalau udah agak besar setiap 1 tahun sekali. Kontrol sesuai anjuran dokter, dan yaitu yang terakhir adalah makan makanan yang bergizi. Identiknya dengan wortel. Wortel ini bagaimana, Dok? Katanya bagus untuk mata. Ya, betul. Kalau wortel itu bagusnya untuk kesehatan mata secara umum, untuk organ matanya. Jadi kalau untuk fungsi penglihatannya mungkin wortel tidak secara langsung untuk kesehatan mata. Kalau dia perlu kacamata, ya harusnya pakai kacamata, tidak dengan wortel jadi kacamatanya bisa sembuh gitu. Kalau wortel itu tadi untuk kesehatan mata secara umum karena wortel mengandung beta karoten yang itu bagus untuk kesehatan retina. Jadi kesehatan mata secara umum akan terbantu atau bisa dijaga dengan wortel. Tapi kalau udah ada spesifik, misalnya dia harus pakai kacamata, ya pakai kacamata. Jadi jangan ada anggapan saya misalnya ke pasien ibu anaknya harus pakai kacamata ya begini. Dok, bisa nggak dengan wortel sembuh? Jadi kacamata itu, Mas Pria, kacamata itu bukan obat. Kacamata itu bukan penyembuh, tapi alat bantu untuk melihat. Jadi kalau kacamatanya dilepas ya tetap buram lagi. Tapi Dok, katanya kalau jarang dipakai akan nambah minnya, itu betul? Itu betul. Jadi dengan dia tidak dipakai, maka mata akan bekerja dengan tadi ekstra. Kalau dia pakai kacamata, makanya akan rileks. Nah, kalau mata rileks jadi si perkembangan kelainan refraksinya juga akan sedikit terhambat. Oke, Dok, kalau dikatakan bahwa matanya itu minus itu katanya bisa sembuh dengan sendirinya, bisa begitu, Dok? Nah, itu tadi saya katakan Mas Pri bahwa kalau mata minus dikasih kacamata. Jadi itu akan tetap seperti itu. Kalau misalnya pada mata orang berkacamata minus sudah dimulai pada usia dikurang 14 tahun, misalnya pada anak sekolah SD, misalnya udah pakai kacamata, biasanya akan berkembang terus sampai dia dewasa, sampai dia usia 21 sampai 25 itu biasanya akan nambah. Jadi kalau nggak dipakai kacamata, apalagi dipakai kacamata pun biasanya akan bertambah. Tapi kalau misalnya kita pakai kacamata di usia yang agak besar, di atas 14 tahun, biasanya penambahannya tidak akan terlalu banyak. Jadi tadi saya bilang bahwa kacamata itu bukan obat, jadi tetap harus kita pakai kacamata. Jadi dan tidak ada obat-obatan yang bisa menggantikan fungsi kacamata. Oke, kemudian kalau sudah usia lanjut ya katakanlah seperti saya, itu malah plus ya. Nah, karena usia begitu ya. Kalau plus itu beda lagi. Kalau plus itu untuk melihat dekat, untuk membaca. Biasanya melihat dekat, bekerja depan komputer atau apalah. Itu harus pakai kacamata plus karena mata kita sudah tidak
lentur. Karena proses penuaannya sudah tidak terlalu lentur, bisa bolak-balik berakomodasi, makanya untuk membaca atau melihat dekat harus dibantu dengan kacamata plus. Tapi untuk jauhnya tetap kalau awalnya minus ya tetap minus. Gitu. Jadi kalau mata plus itu ya mata tua istilahnya di kalangan awam istilahnya mata tua, karena emang ya dia untuk melihat dekatnya. Begitu Mas Pri. Iya. Oke Dok. Kemudian banyak, bahkan ya saya sendiri gitu ya, tahu minus itu bukan dari dokter Dok, jadi langsung ke optik. Ya optik, dinyatakan minus, dikatakan plus. Betul. Bagaimana Dok kalau demikian itu? Apakah sebenarnya kalau misalnya pemeriksaannya pada waktu ditemukan itu tepat, tidak masalah. Ya cuman biasanya optik juga dia punya ukuran standar. Maksudnya gini, kalau dengan kelainan matanya ringan, biasanya optik juga dia memberikan kacamata sendiri, karena untuk jadi optician itu ada sekolahnya juga, jadi ada pendidikannya juga untuk optometris namanya. Di rumah sakit RSAZ juga ada optometris 2 orang, jadi fungsinya ya untuk mengukur kacamata itu atas pengawasan dari dokter matanya. Nah itu ada. Jadi kalau biasanya kalau optik-optik yang baik, kalau sudah kelainan refraksinya besar, misalnya di atas -3 gitu, atau ada silindrisnya lebih besar, biasanya dia menyarankan, Bu, Pak, ke dokter aja dulu. Nanti setelah ke dokter, saya dikasih resep untuk kacamata, baru kacamatanya balik lagi ke optik. Biasanya seperti itu. Tapi kalau untuk mata-mata ringan, biasanya optik juga bisa. Dia dididik juga untuk melakukan koreksi kacamata. Jadi sebenarnya tidak masalah, asal mungkin tepat. Gitu. Iya. Oke. Iya. Baik, sebelum closing statement kita ucapkan terima kasih pada Pak Abdullah di Singapura dan juga Pak Ali Sopian di Sukarame atas pertanyaan tadi. Mudah-mudahan juga mewakili semua pendengar kami Kaca Berbasora, dan yang belum sempat bertanya, mudah-mudahan nanti lain waktu juga dokter bisa hadir kembali. Dan ini yang perlu diketahui juga masyarakat, prosedur misalnya kita memeriksakan mata ke RSUD ke Hajat Mustofa seperti apa itu Dok? Kalau sekarang kan era BPJS ya Mas. Nah, kalau era BPJS semuanya mungkin kalau yang memiliki kartu BPJS harus ada rujukan dulu dari FKTP, bisa dari puskesmas atau dari dokter praktek mandiri. Setelah ada rujukan, baru ke rumah sakit. Nah setelah itu baru kita periksa. Kalau misalnya pasien umum sih bisa langsung datang aja. Kalau misalnya ada keluhan di matanya bisa langsung datang aja ke RS Hajat Mustafa. Masalahnya begini Dok, kalau misalnya BPJS, maaf gitu ya, harus ada keluhan dulu. Sementara itu kita sadar gitu akan kesehatan mata kita gitu. Dengan cara bagaimana? Maka mengambil dari jalur umum ini gimana? Nah itu mungkin era BPJS sekarang mah ya dilematis ya Mas Bro ya. Jadi kalau BPJS dia mungkin lebih ke kuratif. Kalau kuratif kan ada keluhan atau ada penyakit, baru kita lakukan pemeriksaan khusus untuk mata ya. Selama ini BPJS masih kuratif. Tapi mungkin yang lain-lain penyakit dalam, misalnya untuk hipertensi ada program namanya Prolanis, dia preventif, jadi ada pencegahannya. Tapi untuk mata BPJS masih kuratif, jadi ya itu emang harus ada keluhan dulu, harus ada kelainan matanya dulu, baru dirujuk ke rumah sakit. Tapi kalau mengambil jalur umum ya paling gitu sih, kalau harus untuk kita rutin periksa ya. Iya betul. Kemudian setiap hari apa saja Dok di RSUD Hajat Mustafa ini pemeriksaan mata? Saya praktek kalau di RSHZ tiap hari Pak, dari Senin sampai Jumat. Dari jam 8 sampai jam 2. Iya. Baik Dok, mudah-mudahan yang disampaikan pada Kaca Berbasora ini bermanfaat. Dan sebelum berakhir, closing statement dari dokter silakan. Untuk closing statement dari saya bahwa menjaga kesehatan mata anak itu adalah investasi ya Mas Pri ya. Jadi investasi kita untuk anak kita untuk di masa depan. Jadi itu harus kita perhatikan. Dan tadi seperti saya sebutkan bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebenarnya lebih banyak ke pencegahan dan pemeriksaan secara rutin. Mengapa saya angkat topik ini? Bahwa mungkin karena sekarang tadi disebutkan bahwa hari Kamis minggu kedua di bulan Oktober itu adalah hari peringatan
penglihatan sedunia atau World Sight Day. Dan sekarang tahun ini mengambil tema Love Your Eyes Kid. Jadi cintailah mata anak kita, karena itu tadi mata adalah jendela dunia dan itu adalah investasi buat anak. Ya. Mungkin itu Mas Pri. Baik, terima kasih dokter ya. Dan baik Kanca Perbasara, demikian tadi talkshow kami bersama RSUD Hajat Mustofa bersama Dr. Teguh Budiman, spesialis mata, dengan topik menjaga kesehatan mata anak sejak dini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya Pri juga mengucapkan terima kasih untuk Kanca Perbasara, dan terima kasih juga untuk Ibu Jaskia bersama rekan-rekan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.